Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan kembali kita bisa bertemu kembali di dalam pendidikan agama Islam ini. Untuk hari ini kita masuk kepada materi yang baru, yaitu tentang bulan Ramadan di buku paket halaman ke-29. Di dalam kesempatan ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mampu memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dengan baik dan juga benar. Yang kedua adalah mampu menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia dan juga benar. Nah, anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, timbul satu pertanyaan, mengapa Pak kok kita harus berpuasa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi bagi orang yang berpuasa dengan baik dan juga dengan benar, maka hadiahnya adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya tentram dan bahagia. Kemudian di akhirat kelak akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ketakwaan tersebut dan bagaimana juga supaya kita bisa berpuasa dengan baik dan juga benar? Maka yang harus kita tahu adalah yang pertama, pengertian puasa. Yang kedua, syarat wajib puasa. Yang ketiga, syarat sah puasa. Yang keempat, rukun puasa itu apa? Yang pertama, pengertian puasa. Berpuasa yang baik harus memahami dan mengikuti ketentuan dan juga aturan yang baik pula. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, yang artinya menahan dari segala sesuatu, seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, dan juga menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut ajaran kita, agama Islam, puasa yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, puasa seseorang dapat memberi manfaat dan pasti memperoleh predikat takwa. Yang pertama, syarat wajib puasa. Apa sih syarat wajib puasa itu? Nah, syarat wajib puasa ini, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri kita, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yang pertama adalah berakal sehat. Orang tersebut tidak gila, artinya memiliki akal yang sehat, maka wajib berpuasa. Yang kedua, baligh atau dewasa. Anak yang belum baligh atau belum dewasa maka tidak wajib berpuasa, tapi wajib untuk belajar pendidikan, ya, supaya apa? Supaya nanti ketika baligh atau dewasa telah terbiasa dengan puasa ini. Yang ketiga adalah kuat berpuasa. Orang yang lemah fisiknya tidak wajib berpuasa. Misalkan lemah karena tua, boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit, boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti puasa di hari itu dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberikan makan setiap hari sejumlah hari
di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang fakir ataupun orang miskin. Banyaknya 1 mud atau ukuran sekitar 626 gram. Kemudian setelah syarat wajib puasa ada syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak beragama Islam maka tidak sah puasanya. Yang kedua adalah berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah puasanya. Yang ketiga mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik ataupun yang buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Nah, orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah ibu melahirkan, maka mereka juga tidak sah berpuasa. Yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Yang selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama berniat, yaitu menyengaja puasa Ramadan, waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Yang kedua adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, apa saja sih yang membatalkan puasa itu? Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama, makan, minum dengan sengaja, jelas ya, ini membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja, ya mulutnya dimasukin tangan supaya keluar, supaya muntah. Nah, ini nggak boleh, membatalkan puasa. Yang ketiga adalah datangnya haid atau melahirkan, ini juga sama membatalkan puasa. Yang keempat, hilang akal atau gila walaupun sebentar, meskipun gilanya itu cuma 5 detik misalkan, tetap puasanya batal. Yang kelima adalah murtad, artinya keluar dari Islam. Ketika kita murtad, keluar dari Islam, maka batal puasanya. Kemudian hal-hal yang merusak pahala puasa. Kalau tadi membatalkan puasa sudah jelas. Ada yang kedua, hal-hal yang dapat merusak puasa. Nah, apabila seorang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak ataupun berkurang pahala puasanya. Contohnya apa? Contohnya seperti berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi, atau bertengkar, dan sebagainya. Nah, apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan hal-hal tercela tersebut, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapat pahala. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi anak-anakku yang soleh dan juga cerdas, penjelasan tentang pengertian puasa, kemudian juga hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian syarat wajib, syarat sah, dan rukun puasa. Mudah-mudahan kita semua dijadikan anak yang soleh dan juga cerdas, bisa beribadah puasa dengan sebaik mungkin. Terima kasih anak-anakku yang soleh dan juga cerdas. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.